Perkenalkan, nama saya Cindy Anita Sipayung, NPM 1901010213. Saya dari grup PGA 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tema yang akan saya bawakan untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen kami, yaitu pendidikan tematik. Pada hari ini saya akan membawakan tema 5 dari kelas 3, yaitu cuaca, dengan subtema cuaca, iklim, dan musim. Baiklah, saya akan memulainya. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya adik-adik. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu, yang akan dipimpin oleh salah satu dari teman-teman kalian. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, adik-adik, apakah ada di antara kalian yang mengingat materi kita minggu lalu? Materi kita minggu lalu yaitu pelajaran tentang makhluk hidup, yang dimana makhluk hidup memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bernapas, sama seperti kita manusia. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga, makan dan minum. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Yang kelima, berkembang biak. Yang keenam, mengeluarkan zat sisa. Selanjutnya, peka terhadap rangsangan. Dan yang terakhir, dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Baiklah, materi kita pada hari ini yaitu mengenai cuaca. Mengenai cuaca, musim, dan iklim. Sebelum Ibu menjelaskan tentang materi kita, adakah di antara kalian yang tahu apa itu cuaca atau musim? 3. Cuaca. Cuaca adalah yang pertama yaitu cuaca. Pengertian cuaca yaitu keadaan yang terjadi pada atmosfer langit atau udara di bumi. Cuaca juga merupakan perubahan suhu. Cuaca adalah kondisi atau keadaan udara yang terjadi di suatu daerah atau wilayah, namun keadaan udara tersebut tidak bertahan dalam waktu yang lama. Karena itu, cuaca bisa berubah dengan begitu cepat atau yang sering disebut dengan perubahan cuaca. Baiklah, yang kedua yaitu musim. Musim adalah pembagian waktu dalam setahun yang ditentukan oleh adanya perubahan cuaca, ekologi, dan durasi penyinaran matahari. Adakah yang tahu di negara kita berapa itu musim? Di negara kita memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pasti adik-adik sekalian pernah merasakan hujan dan musim kemarau. Penyebab terjadinya musim adalah karena bumi mengelilingi matahari dan melakukan rotasi pada porosnya. Kemiringan rotasi bumi dapat mencapai 23,5 derajat dari sumbu tegak lurus. Baiklah, apakah di antara kalian ada yang tahu berapa musim di negara-negara lain? Banyak negara-negara musim yang memiliki 4 musim, negara-negara lain yang memiliki 4 musim. Tetapi di negara kita sendiri hanya memiliki 2 musim. Baiklah, selanjutnya yaitu iklim. Iklim adalah kebiasaan dan karakter cuaca yang terjadi di suatu tempat atau daerah. Kurun waktu yang menjadi acuan penentuan iklim rata-rata berdurasi 30 tahun. Unsur penyesuaian iklim sama dengan cuaca. Atau yang sering-sering kita lihat di lingkungan kita, yaitu udara yang bergerak, sering juga kita sebut dengan angin. Keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan,
angin, sinar matahari pada waktu dan tempat tertentu disebut dengan cuaca. Sama yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Yang ketiga, musim kemarau di negara kita terjadi di antara bulan Maret sampai dengan bulan September. Pekerjaan yang sangat dipengaruhi oleh angin ini yaitu nelayan, sehingga mereka tidak dapat menghasilkan ikan-ikan di laut karena pada cuaca ini yaitu cuaca yang sangat buruk. Selanjutnya, iklim yang sifatnya panas dan curah hujan tinggi sepanjang tahun yaitu tropis. Tropis ini juga termasuk dalam negara kita. Negara kita sering juga disebut dengan negara tropis. Untuk mengukur suhu udara yaitu termometer. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu musim hujan di negara kita terjadi antara bulan Oktober sampai dengan bulan Februari. Angin yang bertiup dari laut ke darat disebut dengan angin laut dan itu sering terjadi pada siang-siang hari. Baiklah, pada saat ini Ibu akan membagikan kalian menjadi 5 kelompok, yang dimana setiap kelompok harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan dengan cepat, sehingga kelompok kalian akan memenangkan permainan ini. Untuk itu, Ibu memberikan waktu untuk kalian mengumpulkan teman-teman kalian untuk membentuk 5 kelompok. Jika semua sudah memiliki kelompoknya, Ibu akan memulai pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab cepat oleh kalian. Oke, baiklah. Pada hari ini, permainan kita dimenangkan oleh kelompok 2, yang dimana mereka dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Dan untuk kelompok-kelompok yang lain, tetap semangat agar dapat memenangkan permainan selanjutnya. Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dibawakan oleh salah satu teman kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sampai di sini pelajaran kita. Terima kasih dan selamat pagi. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang tema yang saya bawakan hari ini. Jika ada kesalahan dan saya mengucapkan maaf, sekian dan terima kasih.